Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fatihah, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dan prinsip pergaulan sehat. Tujuan dari presentasi ini untuk memenuhi nilai PAT semester 2 mata pelajaran PJOK. Pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi antara individu dengan individu lain maupun kelompok yang berlangsung secara normal dan positif. Yang dimaksud normal adalah setiap individu menyadari bahwa pergaulan itu dilakukan agar setiap orang bisa mengembangkan kepribadian secara positif. Pergaulan yang sehat akan membentuk karakter individu yang baik. Sebaliknya, pergaulan tidak sehat akan mendatangkan risiko yang mengancam masa depan. Faktor yang memengaruhi pergaulan sehat. 1. Fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misalnya, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. 2. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. 3. Interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik. Ciri-ciri pergaulan sehat. Saling menghargai. Teman dekat seseorang harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang individu sehingga tidak ada privasi yang dilanggar dalam pergaulan sehat tersebut. Percaya. Kepercayaan adalah hal positif yang dibangun secara bertahap seiring berlangsungnya pergaulan sehat. Tapi bisa hancur ketika ada janji yang tidak ditepati. Jujur. Pergaulan yang sehat tidak akan membuat seseorang malu dengan kondisinya sendiri, karena temannya akan menerima dengan kelebihan dan kekurangannya. Komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah mampu menjadi pendengar yang baik saat temannya memiliki masalah dan mampu memberikan nasihat yang baik pula bila diperlukan. Konsep pergaulan sehat. 1. Saling menghargai, percaya, jujur, dan komunikasi. Pergaulan bebas harus didasarkan pada 4 karakteristik yang disebutkan di atas. Jika ada salah satunya saja yang tidak dilakukan, maka ia bisa dibilang telah gagal mempertahankan pergaulan sehat. 2. Jangan menghakimi. Semua orang punya pilihan dan pertimbangan masing-masing dalam bertindak yang terkadang tidak sama dengan nilai yang dianut oleh orang lain. Ketika hal itu terjadi, maka harus diingat bahwa menghakimi perbedaan hanya akan membuat pertemanan berjalan tidak sehat. Prinsip pergaulan sehat. 1. Menyadari pentingnya sosialisasi. Karena sosialisasi sebagai siklus yang pertama dan paling berperan dalam menentukan baik atau tidaknya pergaulan seseorang. 2. Harus mendapatkan nilai positif. Karena pergaulan sehat harus mendapatkan kegiatan dan nilai yang positif. 3. Saling mengerti dan menghargai sesama. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda. Karena itulah kita perlu saling mengerti dan saling menghargai terhadap perbedaan tersebut. 4. Perasaan suka ke lawan jenis adalah hal wajar.
Namun perlu diingat, kita harus menyikapinya dengan tidak berlebihan. Manfaat terlibat dalam pergaulan sehat. 1. Membuat seseorang memiliki tujuan yang positif dalam hidup. 2. Meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. 3. Meningkatkan kepercayaan dan harga diri seseorang. 4. Terhindar dari pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok, minum alkohol, narkoba, dan seks bebas. Tips bergaul secara sehat. 1. Berakhlak mulia. 2. Memiliki prasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Memiliki sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Sopan dalam bertutur kata. Dan masih banyak lagi. Kesimpulan, kelakuan kita sebenarnya banyak dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Oleh karena itu, jagalah lingkungan pergaulan dengan sebaik-baiknya. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.